Shalom, salam kemenangan. Hari-hari ini kita tahu kita sedang mengalami begitu banyak hal. Saudara, ada virus di mana-mana, tetapi bencana alam juga tidak berhenti, saudara. Di lain itu ada begitu banyak efek dari virus yang menyebabkan saudara beberapa orang tokonya sepi, restorannya sepi, kena PHK dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah sesuatu krisis yang kita hadapi bersama di seluruh dunia. Setiap hari kalau Anda memasang dan mendengar berita, maka semakin menakutkan dan semakin menakutkan. Tetapi saya mau berkata, di dalam Tuhan ada kasih, ada sukacita. Dan di dalam Tuhan ada berita kemenangan, ada berita damai sejahtera, ada berita sukacita, ada berita pengharapan. Jangan pernah terlalu banyak mendengarkan dunia, tapi mari banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya menyapa khusus buat jemaat GKNS Hosana. Saya berdoa saudara yang seharusnya kita bersama-sama, tetapi saat ini kita juga tetap bersama-sama. Dan saya berdoa saudara tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya berdoa dari Bapak Gembala, Pak Derajat dan istri, dan semua staf dan semua jemaat. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, melihat kemenangan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan hal-hal yang menurut dunia sangat mengerikan, menjadi sesuatu yang ajaib di hadapan Tuhan. Jangan berhenti, jangan pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Karena bersama Tuhan lembah kekelaman akan menjadi lembah puji-pujian. Mari ubah lembah kekelaman ini. Hari-hari ini saya berkata dimanapun di seluruh dunia, mari rubah lembah kekelaman menjadi lembah puji-pujian. Biarlah kita memuji Tuhan. Biarlah iman kita makin kuat. Dan biarlah hati kita semakin berharap kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Saya mau berkata, mari libatkan dan minta pelayanan malaikat. Ada banyak orang saudara menghadapi hari-hari ini dan berkata, saya sudah capek sekali. Saya sudah tidak bisa berdoa. Saya sudah begitu ketakutan. Saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Saya berkata, jadi tenang, jadi tenang. Alkitab berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadilah tenang saudara, jadilah tenang. Saya berkata sekali lagi menghimbau kepada semua orang. Mari hari-hari ini berdoa 3 kali. Seperti kita makan 3 kali. Saudara, pada waktu pagi mari berdoa saudara. Sungguh-sungguh saudara untuk syafaat. Mari bersyafaat untuk bangsa dan negara. Mari bersyafaat untuk Jokowi dan staf dan semuanya. Mari bersyafaat untuk para dokter dan semua yang sakit. Mari bersyafaat. Saudara, yang kedua pada waktu siang, mari kita minta saudara, hadirat Tuhan menerpa menjamah seluruh dunia. Shalom Tuhan. Tuhan membalikan keadaan menjadi sukacita, menjadi lawatan terbesar. Saya berdoa saudara, pada waktu siang saudara lakukan sembari berjemur saudara. Karena hari-hari ini sinar matahari, karena Tuhan adalah matahari, akan menyembuhkan kita. Saya berdoa supaya setiap kita jangan cuma terus di dalam rumah, apalagi di dalam AC terus menerus. Waktunya keluar saudara, dan waktunya berjemur. Ucapkan berkat saudara, ucapkan berkat buat sekelilingmu saudara. Mari ucapkan suaramu saudara dengan sangat keras memuji Tuhan dan memberkati orang-orang sekeliling kita. Sekali lagi saudara, yang terakhir, mari hari-hari ini saudara. Mari hari-hari ini kita benar-benar semuanya saudara berdoa untuk peperangan rohani. Saudara, kita tahan semua bencana. Kita tahan semua virus. Karena saya berkata satu kata dari mulut Tuhan akan mematikan semua virus. Saya mau berkata bersama-sama, mari berteriak dan berkata stop dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan saya percaya itu akan terjadi buat kita semuanya. Kesehatan dari Tuhan. Saudara, mari bertepuk tangan dan mari loncat saudara. Mari bersukacita dan kita mau berkata ada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Hari itu Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya. Dan sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berkata, maju dengan pujian. Di paling depan adalah pujian. Dan pada waktu mereka mulai memuji saudara. Mereka memakai rebana. Mereka memakai shofar. Saudara, mereka memuji Tuhan. Maka ada sesuatu yang ajaib. Kesembuhan besar itu terjadi. Saudara, saya bertemu dengan seorang bapak. Dan saya tambahkan ini menjadi kesaksian saudara. Bapak ini berusia 90 tahun.
Pada waktu saya bertemu dengan beliau, saya berpikir saudara, dia masih muda lah. Setidaknya 60 atau 70 maksimal. Tetapi ternyata 90 tahun saudara. Dan dia masih sangat sehat. Dia masih berjalan sampai lantai 5 tanpa berhenti. Saya pelan-pelan, dia cepat sekali saudara. Dan saya tanya, Pak, Opa, apa rahasianya? Menjadi Opa menjadi sangat kuat dan sangat sehat. Saudara dan Bapak ini berkata, saya punya janji dengan Tuhan. Bahwa setiap jam saya menyanyi. Saudara, Opa ini cerita bahwa di usia 40 dia mengalami begitu banyak hal. Saudara, dia punya tensi sangat tinggi. Dia punya saudara diabetes. Dia punya banyak lagi komplikasi penyakit. Dan hari itu dia minum obat dokter sangat banyak. Dan dia ada di sebuah titik dia menjadi jenuh dan dia teriak kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau saya minum obat dokter sekian banyak di usia 40 tahun, saya akan cepat mati caranya begini. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, stop semuanya. Kamu makan yang sehat. Minum sayur, makan sayur, minum buah-buahan, makan yang sehat. Dan Tuhan bilang, nikmati hidupmu. Tapi cara yang paling mudah adalah setiap jam menyanyi. Tuhan bilang pasang waker, pasang tanda saja alarm tit, dan setiap jam menyanyi satu lagu. Saudara dan Bapak ini mengambil sebuah langkah ekstrim. Saudara, dia benar-benar beli jam yang ada bunyinya setiap jam. Dan dia mulai saudara setiap jam kecuali dia tidur atau kecuali dia dalam rapat dan sebagainya, maka dia menyanyi. Saudara, dia begitu bunyi dia mulai menyanyi. How great. Satu lagu selesai, sudah saudara. Kemudian 1 jam lagi dia bernyanyi, bless the Lord, oh my soul. Dia menyanyi, ajaib Tuhan. Pokoknya dia menyanyi setiap hari. Saudara, dan dia berkata, Bu, hanya dalam waktu setahun semua penyakit saya sembuh. Dia bilang, dan sejak itu menjadi kebiasaan saya. Kecuali saya makan atau kecuali saya sedang pergi, kecuali saya sedang bekerja, maka setiap jam saya akan menyanyi. Dan saya akan menyanyi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya angkat tangan, saya tepuk tangan sekeras-kerasnya. Dan dia berkata, cukup itu Bu. Tuhan buat saya sampai berusia 90 tahun. Hari ini di tengah berita yang sangat menakutkan, saya mau berkata, mari memuji Tuhan. Ambil seperti Bapak ini, setiap jam memuji Tuhan. Saudara, lakukan dengan teriak, lakukan dengan bertepuk tangan, lakukan dengan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sekali lagi saya mau bangkitkan iman. Jangan ada yang letih lesu, ketakutan, gemetar. Tapi biar roh kita menyala-nyala. Dan yang menyala itu akan mematikan semua virus yang jahat. Tapi sekali lagi kita akan kembali. Saudara, kita akan membahas tentang malaikat. Ada malaikat Tuhan yang bahkan Tuhan berikan buat kita hari-hari ini. Saudara, dan malaikat ini akan Tuhan berikan untuk menolong kita. Saudara, dan ada banyak sekali malaikat yang disediakan untuk menolong kita. Sayangnya ada banyak anak Tuhan tidak pernah mengaktifkan. Sayangnya anak Tuhan tidak pernah saudara untuk berkata, Tuhan kirimkan malaikatmu. Atau berkata, mari malaikat lakukan bersama-sama saya. Dan saya berdoa biar hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kita belajar satu hal yang baru. Dan kita mempraktekkan. Dan kita akan melihat kuasa, keajaiban, anugerah Tuhan. Sekali lagi berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita akan memulainya, saudara, dengan belajar. Dengan belajar sungguh-sungguh hari ini. Dan saya akan bacakan yang pertama, saudara. Yang pertama, di dalam Matius 26 ayat 53 berkata begini. Atau kau sangka bahwa aku, Yesus, tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya Tuhan segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara, Yesus ini berkata, kalau dia berseru saja kepada Bapa dan berkata, Tuhan, saya butuh malaikat, maka Tuhan dengan segera akan memberikan 12 pasukan saudara untuk membantu Yesus. Kalau tersedia begitu banyak malaikat,
Dan kalau Yesus menganggap kita adalah anak-anaknya yang terkasih, maka malaikat yang tersedia buat Yesus juga tersedia buat kita semuanya. Saudara, yang kedua dikatakan dengan jelas saudara ya. Di dalam Lukas 1 ayat 19, ini malaikat Gabriel yang menemui Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Saudara, jadi ada banyak malaikat yang diutus Tuhan untuk membantu, untuk menyampaikan kabar baik buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kalau saya mau bahas satu-satu, ada malaikat yang menutup mulut singa pada waktu saudara Daniel di gua singa. Ada malaikat yang memimpin saudara peperangan. Saudara, dan itu memimpin saudara membawa Joshua dan bangsa Israel kepada kemenangan. Saudara, itu malaikat juga yang menghancurkan tembok Yeriko. Orang Israel cuma berjalan mengelilingi, tapi malaikatlah yang mendorong, malaikatlah yang menjebol, malaikatlah yang menghancurkan tembok Yeriko. Saudara, sekali lagi ada begitu banyak malaikat. Dan apakah saudara sudah pernah mengaktifkannya? Sudahkah saudara berkata, "Tuhan, kirimkan malaikatmu"? Atau sudahkah saudara berkata, "Mari malaikat melakukan bersama-sama kita"? Saudara, ada beberapa kesaksian yang saya alami. Dan saya berdoa supaya saudara tahu bahwa malaikat benar-benar diberikan untuk kita dan untuk menolong setiap kita. Hari itu ada seorang ibu datang ke saya. Dan ibu ini saudara mengalami sesuatu yang menyedihkan. Anaknya pakai narkoba dan kemudian anaknya pergi dari rumah dan tidak ada yang tahu di mana. Saudara, dan anaknya masih sangat muda, usianya baru 14 tahun. Saudara, dan ibu ini sangat sedih. Dan dia berkata, "Bu, saya mesti bagaimana? Apakah saya mesti panggil polisi atau mesti bagaimana?" Saya berkata, "Bu, polisi manusia juga. Bagaimana mencari satu orang di sekian banyak dan ini tidak bawa HP, tidak bawa apapun. Dan sedang dalam keadaan tidak setengah sadar." Saya berkata, "Bagaimana bisa?" Tapi saya bilang kita punya satu yang lain. Kita minta malaikat Tuhan. Saudara, dan saya berkata, mari kita berdoa minta malaikat Tuhan bicara sama anak ini. Dan memegang anak ini, membawa anak ini sampai ke rumah. Kita percaya tidak tahu caranya bagaimana malaikat bisa bicara dan bicara dan bicara. Supaya malaikat ini sampai membawa anak ini ke rumah dengan selamat. Saudara, dan kami berdoa, saudara sepakat bersama-sama. Karena Alkitab berkata 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka Allah memberikannya. Saudara, dan hari itu pada waktu kami berdoa bersama-sama, hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa, hari ketiga saudara tiba-tiba pintu rumah dipencet. Dan pada waktu ibunya buka, saudara anaknya sudah berdiri di depan dengan setengah teler. Dan saudara tidak bisa diajak ngomong, kemudian masuk saudara ke kamarnya sendiri dan tertidur. Saudara, anaknya tertidur 2 hari 2 malam. Dan pada waktu bangkit saudara, pada waktu bangun saudara, dia mandi, dia makan saudara, dan kemudian anak ini berkata, "Mah, saya mau balik." Saudara, mamanya mencoba tanya apa yang terjadi. Dia berkata, "Saya tidak tahu. Sesungguhnya pada waktu itu saya keluar, saya mau mencari narkoba, saya membawa uang, dan kemudian saya bertemu dengan teman-teman. Hanya dalam 1 hari uang saya habis, kemudian semua teman-teman saya meninggalkan saya." Dia berkata, "Saya bangun di selokan." Saudara bisa bayangkan, di selokan. Dia berkata, "Tetapi saya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Kepala saya sangat sakit." Dan dia berkata, "Tapi saya tidak tahu. Tiba-tiba ada seseorang yang menuntun saya." Dia bilang menuntun saya, menaikkan saya ke bus. Dan kemudian membayari saya. Dan dia berkata bahkan dia tidak tanya, orang ini tidak tanya alamatnya di mana. Dia berkata dan orang itu menuntun saya sampai depan rumah. Dan bahkan memencetkan bel. Karena saya sangat teler. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, dan anaknya berkata, "Mama tidak lihat orang yang mengantar saya." Mamanya bilang, "Enggak. Enggak ada yang ngantar. Kamu ada di depan pintu sendirian. Dan kamu bahkan tidak bisa diajak bicara."
Saudara, anak itu bilang, "Gak mungkin, Ma. Saya gak punya uang 1 sen pun. Saya bahkan tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir. Saya terlalu pusing, saya tidak bisa berjalan." Sekali lagi, ada malaikat Tuhan yang menolong. Ada malaikat Tuhan yang menuntun. Ada malaikat Tuhan yang disediakan buat kita. Saudara, hari-hari ini dalam keadaan yang seperti ini, saya berdoa saudara mulai mengaktifkan malaikat. Saudara berkata, "Mari malaikat, ya, untuk membasmi semuanya kuman-kuman. Mari malaikat menjadi tembok berapi sehingga tidak ada virus yang bisa masuk dalam rumah, tetapi semuanya disterilkan." Saudara, sekarang kita lihat lagi ayat yang lain. Saya mau supaya kita belajar bagaimana mengaktifkan malaikat di hari-hari ini. Saudara, Ibrani 1 ayat yang ke-7 berkata, "Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya nyala api." Saudara, inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Bukankah ada begitu banyak virus? Dan virus ini saudara mati kena nyala api. Dan malaikat Tuhan itu seperti badai yang akan membersihkan semuanya, saudara. Saudara, karena itu saya mengajak semua saudara sepakat berdoa berkata, "Tuhan, turunkan malaikat-Mu atas Indonesia, atas kotaku, atas dunia. Seperti badai menyapu semua kuman dan membawa pergi dan membuangnya jauh-jauh. Tetapi juga saudara seperti api yang akan membakar dan menghabiskan semuanya." Mari sepakat berdoa. Karena 2 orang sepakat terjadi sesuatu. Apalagi kalau kita seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia, bahkan di dunia berkata, "Tuhan, kirimkan malaikat-Mu seperti badai membersihkan bangsa kami. Dan juga seperti nyala api mentahirkan bangsa kami." Saudara, sekarang kita belajar lagi. Saudara, apa yang Tuhan sediakan untuk kita lewat para malaikatnya. Saudara, yang pertama, saya akan bacakan buat saudara di dalam saudara Yohanes 5 ayat 4. "Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya." Saudara, ada satu malaikat yang namanya malaikat Rafael. Atau dari Rafa dan El, saudara ya. Saudara, kita punya Tuhan, saudara Yehova Rafa. Saudara, dan Rafael ini adalah malaikat penyembuh dari Tuhan. Saudara, dia akan menjamah setiap kita. Saudara, dan dia bisa menyembuhkan apapun penyakitnya. Saudara, hari-hari ini kita bisa mengaktifkan malaikat ini. Kita bisa berkata, "Tuhan, mari malaikat Rafael dan semua anak buahmu, semua pasukanmu turun menyembuhkan Indonesia." Saudara, ini waktunya saudara lihat dan berjalan dalam sign and wonder. Saudara, saya sudah melihat. Hari itu saudara, ada seorang teman kami yang sakit. Dan dia ada di tempat yang sangat jauh. Dan kami tidak bisa menengok. Dan dia juga ada di tempat yang tidak kenal siapapun. Sehingga kami tidak bisa mengirim apapun ke tempat dia atau meminta orang untuk menjenguknya. Dan sekali lagi saya berdoa. Saya cuma berdoa dan saya berkata, "Tuhan, kirim malaikat Rafael. Kirim malaikat Rafael menyentuhnya." Saudara, dan ini ajaib sekali. Saudara, rumah dia itu di gang. Di pelosok paling kecil. Saudara, dan dia benar-benar saudara tidak bisa bergerak saja, tidak bisa. Tapi sekali lagi pada waktu kita berdoa, Tuhan mengirim yang ajaib. Tuhan mengirim seorang malaikat dalam bentuk seorang ibu. Yang dia sampai hari ini tidak tahu ibu itu siapa. Saudara, dan ibu ini datang membikinkan dia makanan. Saudara, menyuapi dia. Saudara, bahkan memberikan dia seperti minuman jamu. Saudara, dan anak ini dirawat. Setiap hari ibu ini datang. Saudara, dalam 3 hari dia sembuh total. Setiap kali dia makan, saudara, dan dia disediakan bubur atau disediakan apapun, saudara. Dia berkata selalu makanannya sederhana tetapi sangat enak. Ada sesuatu yang berbeda. Dan setelah dia sembuh, ibu ini gak pernah datang lagi. Dan dia bahkan tidak pernah lihat ibu ini lagi, saudara. Saudara, sekali lagi ada malaikat Tuhan
ada malaikat Tuhan. Saya mau berkata hari-hari ini saya mau hujani saudara dengan iman, dengan pengalaman, dengan kesaksian bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang luar biasa. Saudara, jangan sampai saudara ketakutan. Saya tidak berkata saudara tidak boleh makan obat. Saya tidak berkata saudara tidak makan vitamin atau makanan yang sehat. Saya berkata tadi olahraga saudara, berjemur, perlu kumur dengan air garam. Tetapi saudara, saya juga berkata aktifkan malaikat. Aktifkan imanmu, aktifkan saudara sukacitamu, aktifkan kekuatan rohmu saudara. Dan kekuatan rohmu akan menghabiskan semua virus. Saya mau berkata hari-hari ini bangkit anak-anak Tuhan. Pasukan Tuhan dimanapun, jangan ada yang terlena, jangan ada yang ketakutan, jadilah kuat. Karena Tuhan membuat engkau ada untuk masa saat ini. Untuk membuat engkau menjadi pahlawan. Untuk membuat engkau menjadi pembawa kesembuhan. Untuk membawa engkau menjadi pembawa sukacita. Dan biar suara kita saudara, bergema, menyapu bersih saudara. Semua perkara-perkara yang menakutkan. Dan kita akan lihat terang Tuhan terbit. Terang Tuhan terbit. Terang Tuhan terbit atas bangsa kita. Saudara, malaikat ini saudara menyembuhkan dan saudara bisa memintanya untuk menyembuhkan bangsa Indonesia. Saya percaya saudara, bangsa Indonesia butuh kesembuhan. Bukan cuma kesembuhan secara virus jasmani, tetapi kesembuhan rohani saudara. Saudara, selama ini bangsa kita banyak sekali mencaci, banyak sekali menggerutu, banyak sekali marah, banyak sekali sakit hati. Bahkan satu dengan banyak gereja saling saudara gontok-gontokan. Bahkan saudara, di antara pemerintah yang satu membuat keputusan yang berbeda dan saling menjatuhkan. Saya mau berkata, kita butuh kesembuhan. Kita butuh merendahkan hati. Kita butuh bertobat hari-hari ini. Ayatnya berkata, kalau umatku merendahkan hati dan berdoa sungguh-sungguh, maka pemulihan, kesembuhan akan turun. Sekali lagi, inilah waktunya. Kita berdoa dan berkata, sembuhkan bangsaku Tuhan. Ampuni aku. Jangan mengutuk, jangan menghujat, jangan menyalahkan siapapun, jangan menghakimi. Biarkan setiap orang melakukan apa yang mereka percaya. Saudara, yang satu mungkin lebih percaya saudara untuk diam di rumah. Yang satu lebih percaya untuk pergi mendoakan orang saudara. Saudara, yang satu mungkin percaya bahwa ini adalah waktunya peperangan rohani. Yang satu percaya ini waktunya pertobatan. Mari kita semua berkata itu baik. Dan kita bergandengan tangan di roh. Bukan saudara di alam nyata. Karena tidak boleh hari-hari ini. Saudara, tetapi kita berkata, Tuhan selamatkan bangsa kita. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Berhenti menghujat, berhenti menghakimi. Tetapi merendahkan diri dan saling memberkati. Saudara, ada satu lagi kesaksian soal malaikat Tuhan. Saudara, saya punya seorang teman, dia seorang ibu yang sudah sangat tua. Dan ibu ini rumahnya juga di dalam gang. Dan dia sangat-sangat kesakitan hari itu. Dia tidak punya telepon, dia tidak punya HP. Saudara, dia tidak punya keluarga. Dan dia kesakitan. Tapi pada waktu dia kesakitan, demam sangat tinggi. Dia mulai menyanyi. Saudara, dia mulai menyanyi, dia nyanyi lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Dia mulai nyanyi, Bapak terima kasih. Dia pikir saudara bahwa dia sudah di ujung daripada ajalnya. Dia mulai bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih sepanjang tahun demi tahun. Sampai 70 tahun engkau mendampingiku. Dan kalau inilah waktunya aku pulang, saya bersyukur buat engkau. Saudara, dan tiba-tiba ada seseorang dalam bentuk benar-benar manusia, tapi dia tahu itu malaikat. Saudara datang. Dan benar-benar saudara memberikan saudara kepada dia. Saudara, daun. Itulah daun kehidupan. Itulah daun yang menyembuhkan. Dan Alkitab berkata itu daun yang memberikan saudara kesembuhan buat banyak orang. Saudara, dan begitu dia memakan daun itu, seketika itu juga dia menjadi sembuh. Sekali lagi ada malaikat Tuhan. Saudara, dan hari-hari ini
mari aktifkan malaikat Tuhan. Saya punya segudang saudara kesaksian. Dan saya mau banjiri saudara dengan kesaksian demi kesaksian. Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan mungkin beberapa dari saudara sudah ada di dalam rumah sakit. Dan saudara sedang mendengarkan saya. Saya mau berkata, saudara sepi karena mungkin di ruang isolasi. Saudara bisa minta malaikat Tuhan. Saudara bisa minta malaikat Tuhan. Dan saudara bisa minta Tuhan mengunjungi saudara. Saudara bisa minta bahwa hari ini juga, seketika ini juga, saudara dengar firman ini dan percaya, maka saudara akan sembuh. Saya mau berkata, mari berkata, Tuhan, aku terima daun kehidupan. Aku terima kesembuhan dan saudara akan sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Saudara, ini hati Tuhan buat saudara. Saudara, dari tadi pagi Tuhan berkata kepada saya, sampaikan kepada semua orang. Sampaikan bahwa ini waktunya kalau engkau berteriak minta kesembuhan. Ini waktunya kalau engkau memanggil Tuhan. Maka dimanapun saudara, siapapun saudara, tidak peduli siapapun agamamu apapun, Tuhan ada bersama saudara. Yesus mau menyembuhkan, tapi juga ada malaikat Tuhan ribuan jutaan yang siap melayani siapapun yang sakit hari ini dan membawa kesembuhan. Saudara, malaikat Tuhan sedang ada dan bekerja hari-hari ini dengan kuat. Saudara, kita teruskan. Kita mau baca lagi. Malaikat Tuhan ada untuk apa? Daniel 10 ayat yang ke-20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku Mikael kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah itu aku akan melakukan peperangan dengan orang Yunani. Saudara, sekali lagi, saudara, ada malaikat perang. Saudara, ada malaikat penjaga, saudara. Saudara, di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan, saudara, bahwa ada malaikat Mikael yang akan mendampingi bangsa. Saudara, menjaga supaya tidak ada yang terkena masalah yang sangat besar. Saudara, karena itu hari-hari ini saudara bisa minta malaikat untuk berperang. Berperang melawan apa? Saudara, yang namanya kuasa daripada kegelapan. Saya merasakan saudara ada kuasa lain. Ada roh maut saudara yang sedang berjalan saudara. Dan ingin mengambil begitu banyak jiwa. Tetapi saya mau berkata sekali lagi, urapi dirimu. Saudara, minum perjamuan saudara. Dan sekali lagi katakan dengan tegas kepada iblis, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah anak domba, pergi dan tidak ada malaikat maut di sekitar kami. Saudara dan saudara juga bisa minta malaikat perang. Saudara bisa minta malaikat Mikael untuk membersihkan daerah saudara. Untuk membersihkan saudara kota saudara. Dan minta berkata, mari bersihkan negara demi negara. Dan biar sungguh-sungguh ada kemenangan, kehidupan, kesehatan. Dan bangsaku terluput. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 1. Saudara, saya berkata, ayo panggil semua. Panggil Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh imanmu dibangkitkan. Minta sungguh-sungguh sukacitamu. Dan biar rohmu menyala-nyala. Tapi saudara, sekali lagi juga bisa memanggil malaikat. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa dengan malaikat perang, saudara. Saudara, hari itu saya pergi ke sebuah tempat untuk KKR. Tetapi kemudian pada waktu saya mau ke sana, saya harus mendarat dulu di satu kota. Kemudian naik perahu lagi, saudara. Dan kemudian setelah naik perahu, masih naik mobil lagi. Saudara, masuk ke desa. Ini sebuah desa, saudara. Dan hari itu begitu saya mendarat di sebuah kota, orang-orang di sana berkata, Bu, nggak bisa Bu. Ibu nggak bisa berangkat. Saya bilang, kenapa? Ada ombak dan badai setinggi 2 meter. Dia bilang itu yang namanya angin. Itu yang namanya gelombang, sangat mengerikan. Dan dia berkata bahkan nelayan sudah 2 minggu tidak bisa melaut. Sehingga tidak mungkin ibu pergi ke pulau itu untuk melakukan KKR. Saudara dan saya berkata, mari bawa saya saja ke sana.
Ya, saya percaya kalau Tuhan yang menyuruh saya ke sana, maka Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Saudara, dan hari itu saya sampai ke sana. Saudara, dan ternyata ada begitu banyak paranormal sedang melakukan ritual di pantai itu. Karena sudah 2 minggu, saudara, orang-orang tidak bisa untuk melaut, saudara. Saudara, dan mereka sedang melakukan ritual, ada yang membakar dupa, ada yang sebagainya. Saudara, dan itu badai, itu angin, saudara, itu gelombang masih sangat tinggi. Saudara, dan saya berdiri di pantai itu, saudara, karena saya harus naik kapal di situ. Saudara, saya berdiri di pantai situ dan saya tunjuk, saudara. Dan saya berkata, dengar laut seperti Yesus katakan. Yesus pada waktu itu mengalami badai dan Yesus berkata, tenang. Dan seketika itu juga laut menjadi tenang. Saudara, dan hari itu saya berkata, dengar iblis, saya harus pergi KKR. Semua sudah diatur dan tidak bisa diundur. Karena itu saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kamu tidak boleh menghambat. Dan saya berkata, laut jadilah tenang. Gelombang jadilah tenang. Saudara, dan itu hanya hitungan menit, saudara. Mungkin sekitar 10 menit. Itu angin langsung reda. Saudara, itu benar-benar tenang sampai seperti kaca, saudara. Seperti, saudara, tidak ada ombak sama sekali. Orang-orang menjadi begitu takut. Orang-orang berkata, wow, saudara. Dan beberapa berpikir, karena tidak semua melihat saya. Saudara, mereka berpikir bahwa ritualnya, saudara, yang mereka lakukan berhasil. Tetapi ada sesuatu yang ajaib setelah itu. Saudara, ada 2 dukun datang ke saya, saudara. Dan dia berkata, ibu pakai ilmu apa? Dan ibu ini siapa? Saya bertanya kenapa? Dia berkata mungkin ibu nggak lihat. Tetapi tadi di laut ada sangat banyak jin, makhluk-makhluk laut yang marah dan minta makan. Kami mencoba memberi makan dengan sesajen, tapi mereka nggak puas. Tetapi ibu datang dengan sangat banyak. Mereka sebutnya jin terang. Saudara, ada sesuatu makhluk yang sangat terang. Dia berkata mungkin itu Jibril, mungkin itu Mikael. Saudara, mereka berkata mungkin itu jin terang. Karena sesuatu di belakang yang sangat terang. Dan dia berkata itu ratusan. Dan begitu ibu datang dengan ratusan yang terang di belakang ibu. Mereka maju ke depan. Dan langsung semua jin, semua makhluk laut hilang, lenyap, masuk kembali ke dasar laut. Dan menjadi tenang. Saudara, saya gak melihat malaikat. Tapi bahkan paranormal melihatnya dengan sangat jelas. Sekali lagi, saudara, kita punya malaikat. Kita punya, saudara, kuasa dan otoritas. Dan hari-hari ini saya berdoa pakai itu, saudara. Kita sedang sangat membutuhkan. Dan tadi ayatnya berkata, panggil saja. Tuhan akan mengirimkan pasukan malaikatnya untuk membersihkan, untuk menyembuhkan, untuk menolong kita. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian terakhir. Dan sekali lagi hari-hari ini, jangan ada yang ketakutan. Tapi kita punya kuasa doa, punya kuasa iman, punya kuasa, saudara, untuk memanggil malaikat. Mari bertobat, berseru, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, satu kesaksian terakhir. Tante saya tinggal sendirian, rumahnya cukup besar dan sangat bagus. Saudara, anaknya sedang di luar negeri, suaminya sudah meninggal. Dan dia hari itu tinggal sendirian, saudara. Saudara, dan tiba-tiba, saudara, pagi-pagi, saudara, ada beberapa orang di depan. Dan orang-orang ini, saudara, sibuk, saudara ya, bertanya, saudara. Dan tante saya berkata, ada apa? Ada apa? Ternyata pada waktu tante saya keluar, pagar di rumah tante saya itu dijebol. Saudara, kuncinya dari saudara gembok yang cukup besar dijebol. Saudara, itu terbuka. Tetapi tidak ada yang masuk dan tidak ada barang yang hilang. Dan orang-orang semua bertanya begini, Ibu sewa penjaga dari mana? Sampai tante saya berkata, penjaga apa? Tadi malam itu ada orang jahat. Mereka perampok. Bahkan mereka tidak sendiri. Ada yang melihat mereka itu bawa pick up.
saudara 4 orang. Dan ingin menghabisi, menyapu bersih barang di rumah itu. Tetapi tahukah ibu, ada 4 orang juga yang berbadan sangat tinggi sekitar 2 meter. Jaga di rumah ibu. Itu dia bilang ganteng-ganteng. Ya, semuanya jaga di depan. Dan mereka lari bahkan pada waktu lihat mereka. Sekali lagi siapa? Tidak ada. Malaikat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya berkata, Tuhan kita menyediakan yang sangat ajaib. Berhenti mendengarkan terlalu banyak berita yang menakutkan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari alami Tuhan. Biarlah hatimu bersorak-sorai. Ada sukacita besar. Dan Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba sungguh-sungguh berdoa anak-anak-Mu dibangkitkan. Hamba sungguh-sungguh berdoa Tuhan, tidak ada yang letih lesu. Hamba sungguh-sungguh berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu tahu bahwa ada Engkau. Dan hari-hari ini tidak ada seorang pun yang ketakutan, tetapi kami boleh mengaktifkan malaikat. Kami juga boleh percaya bahwa di dalam kuasa darah Yesus ada kesembuhan. Kami juga boleh berkata bahwa di dalam kuasa puji-pujian ada kesembuhan. Kami juga boleh berkata ada iman. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami juga boleh berkata Tuhan, bahwa 2 orang berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Dan kami semua akan sepakat berdoa untuk bangsa kami. Luputkan bangsa kami Tuhan dari kebinasaan. Dan kami mau sepakat berdoa kami terluput dari virus COVID. Dan dari bencana kami berkata selesai. Ada kesembuhan yang ajaib atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah semuanya tersebar. Biarlah sungguh kuasa-Mu nyata dan sungguh-sungguh bersinar atas bangsa Indonesia. Keselamatan yang dari Tuhan. Berkat yang luar biasa. Anugerah yang dahsyat turun atas kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.